Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM 2002 1050 1029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma bunker untuk mengatasi deadlock ya. Jadi algoritma bunker ini itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan deadlock dalam sistem operasi. Mungkin langsung saja. Algoritma bunker itu adalah suatu metode untuk mengatasi deadlock yang dikemukakan oleh W. Dijkstra. Disebut bunker karena memodelkan bunker di sebuah kota yang kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon pinjaman atau kredit. Jadi ini tuh bisa dianalogikan sistem operasi itu sebagai bank, resource itu sebagai uang, dan proses itu adalah sebagai nasabah. Kemudian dalam algoritma bunker ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada allocation, di mana merupakan jumlah resource yang tersedia. Kemudian ada max, merupakan jumlah resource maksimal yang diminta setiap proses. Kemudian ada available, jumlah sisa resource yang tersedia. Kemudian ada need, merupakan jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Kita masuk langsung pada contoh algoritma bunker untuk lebih bisa memahami tentang penggunaan dari algoritma bunker ini ya. Di sini terdapat misal contoh di mana terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, dan P3 serta P4. Dia memiliki 3 resource, di mana tipe A itu memiliki 10 instance, tipe B 5 instance, dan tipe C itu 7 instance. Nah, pertama, cek apakah sistem safe atau non-safe. Yang kedua itu tentukan safe sequence-nya. Nah, ini ada tabel di mana ada proses, ada allocation, ada max, ada available, dan ada need ya. Nah, di sini ada yang sudah berisi itu ada allocation, max, available, dan itu nilai awal ya. Untuk pada allocation untuk P1 itu P0 itu 0, 1, 0, sementara untuk max-nya itu 7, 5, 3 untuk setiap proses, untuk setiap tipe ya, A, B, C. Kemudian untuk pada P1, A-nya 2, B-nya 0, C-nya 0 untuk allocation-nya. Sementara untuk max-nya itu A-nya 3, B-nya 2, dan C-nya 2. Kemudian pada P2, untuk alokasinya itu A-nya 3, B-nya 0, kemudian C-nya 2. Kemudian untuk max-nya itu A-nya 9, kemudian B-nya 0, dan C-nya 2. Kemudian P3, untuk P3 A-nya itu untuk allocation-nya 2, B-nya 1, C-nya 1, kemudian max-nya itu 2 untuk A, kemudian B-nya 2, C-nya 2. Kemudian pada P4 itu alokasinya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 2, kemudian pada max-nya itu A-nya 4, kemudian B-nya 3, dan C-nya 3. Kemudian di sini ada available, di mana available sini A-nya 3, B-nya 3, C-nya 2. Untuk available ini itu diperoleh dari penjumlahan ini, penjumlahan tiap tipe. Pada tipe A kan ada memiliki 10 instances. Nah, di sini yang terpakai hanya 7 ya, karena 0 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 0 itu jumlahnya 7. Jadi sisa dari 10 itu adalah 3. Maka di sini A-nya adalah pada variabelnya itu 3. Sementara untuk pada bagian B, itu yang terpakai hanya 2, sementara totalnya itu ada 5. Maka sisanya adalah 3. Di sini available-nya. Begitu pula untuk C-nya di allocation yang terpakai di allocation itu 5, sementara totalnya itu ada 7 instance, sehingga di sini pada variabelnya itu sisanya adalah tinggal 2. Nah, untuk mencari untuk mengetahui sistem itu safe atau non safe,
maka kita membutuhkan nilai need. Nah, untuk nilai need ini sendiri ada rumusnya untuk mendapatkannya. Dia itu perhitungan dari maksimal max ini dikurang dengan allocation untuk nilai need. Untuk lebih jelasnya mungkin seperti ini. Ya, ini dia rumusnya, need maksimal dikurang dengan allocation. Nah, kita lihat di sini maksimal dan allocation. Untuk P0 itu kan di sini untuk maksimalnya 753 ABC. Kemudian untuk alokasinya itu 0, 1, 0. Nah, 7 dikurang 0 itu sama dengan 7. Kemudian 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian 3 dikurang 0 itu sama dengan 3. Sehingga di sini untuk need pada P0 itu adalah 743. Begitu seterusnya. Itu nilai pada max dikurang dengan allocation. Sehingga di sini need yang dihasilkan itu dimulai dari P0 itu 743, untuk P1 itu 122, kemudian untuk P2 itu 600, dan P3 itu 011, dan P4 itu 431. Nah, untuk mengetahui sistem safe atau non-safe tadi itu, kita harus memberikan available ini itu untuk bagaimana proses mana dulu yang akan dieksekusi. Jadi dia itu nilai available ini itu akan memilih di mana dia akan diberikan. Misalnya analoginya seperti ini. Misalnya bank itu memiliki uang, total uang adalah 332. Nah, apabila diberikan pada P0 dengan nilai need 743, bank itu tidak bisa memberikan. Karena apa? Dia akan bangkrut karena dia need itu lebih besar dibanding dengan available-nya. Sehingga dia itu tidak akan, P0 itu tidak akan dieksekusi. Dia itu akan tidak akan diberikan atau tidak akan dieksekusi atau ditunda, sehingga dia akan lanjut cek pada proses selanjutnya atau diberikan pada orang lain yang sesuai yang bisa. Nah, pada P1 dia nilai need-nya adalah 122. Tentu ini itu lebih kecil dibanding dengan nilai available. Sehingga P2 itu akan P1 itu akan diberikan atau akan dieksekusi. Seperti itu. Atau untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya. Nah, untuk rumusnya adalah untuk mengetahui proses itu akan dieksekusi atau bersifat sistem safe atau non-safe itu, rumusnya seperti ini. Perbandingan apakah need itu lebih kecil atau sama dengan available. Jika dia benar, maka akan dieksekusi. Kemudian mengupdate nilai available dengan cara nilai available terakhir di place dengan nilai allocation dari proses yang sedang dieksekusi. Namun jika tidak, maka jangan dieksekusi atau proses tersebut akan ditunda untuk dieksekusi. Mungkin langsung saja, pada P0 itu nilai need-nya 743. Sementara available itu bernilai 332. Kemudian dibandingkan apakah 743 ini lebih kecil atau sama dengan 332. Ingat, ini itu bukan nilai ratusan ya, tapi sifatnya itu matriks. Jadi dibandingkan satu persatu. Apakah 7 itu lebih kecil atau sama dengan 3? Jawabannya adalah tidak. Kemudian 4, apakah lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak. Apakah 3 lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2? Jawabannya adalah tidak. Maka di sini false, sehingga proses pada P0 itu akan ditunda atau tidak akan dieksekusi, sehingga sistem akan mengecek pada P1. Di mana di sini P1 memiliki nilai need 122 dengan nilai available 332, maka ketika dibandingkan apakah nilai need ini lebih kecil atau sama dengan nilai available, maka jelas ini tuh nilai need itu lebih kecil karena 1 itu jelas lebih kecil dari 3. 2 itu jelas lebih kecil dari 3. Dan 2 itu jelas sama dengan 2. Sehingga di sini bernilai true. Maka dia dieksekusi. Kemudian nilai available itu diupdate
dengan cara menggunakan rumus ini, nilai available terakhir di-place dengan allocation dari proses yang sedang dieksekusi. Nah, di sini nilai available terakhir itu adalah 332 di-place dengan 200 yang merupakan nilai dari allocation pada P1, sehingga nilai updatean terakhir itu adalah hasilnya adalah 532. Karena 3 plus 2 itu sama dengan 5, 3 plus 0 sama dengan 3, dan 2 plus 0 itu sama dengan 2. Kemudian lanjut pada P2. P2 itu kemudian dibandingkan kembali apakah need itu lebih kecil atau sama dengan nilai available. Di sini need pada P2 itu adalah 600, sementara nilai available terakhir setelah diupdate itu adalah 532. Nah, ini jelas nilai need itu lebih besar dibanding dengan nilai available, sehingga di sini itu bernilai false dan proses tidak dieksekusi atau ditunda. Kemudian lanjut pada proses P3, di mana di sini nilai need-nya itu 011 dengan nilai available 532. Ketika dibandingkan, 0 itu jelas lebih kecil dari 5, 1 jelas lebih kecil dari 3, dan 1 itu jelas lebih kecil dari 2. Sehingga di sini bernilai true atau benar, sehingga dieksekusi proses P3. Kemudian mengupdate kembali nilai available, sehingga nilai available terakhir adalah 532 di-plus dengan nilai allocation pada P3, yaitu 211, sehingga nilai updatean terakhir adalah 743. Kemudian lanjut pada P4, di mana pada P4 nilai need-nya itu adalah 431, di mana setelah dibandingkan dengan nilai available terakhir 743, dia itu bernilai true karena 4 itu jelas lebih kecil dari 7, dan seterusnya, maka dia bernilai true sehingga dieksekusi P4 ini. Kemudian mengupdate kembali nilai available 743 di-plus dengan 002 yang merupakan allocation pada P4, sehingga nilai updatean terakhir adalah 745 untuk nilai available. Nah, kemudian karena proses atau proses itu sudah dicek, kemudian kembali mencek proses yang belum dieksekusi tadi. Nah, yang belum dieksekusi itu adalah P0 dengan P2. Di sini keduanya ditunda karena tadi tidak memenuhi kondisinya. Nah, di sini P0 itu dia bernilai nilainya adalah 743. Kemudian dibandingkan dengan nilai available terakhir setelah diupdate itu adalah 745. Dengan perbandingan 7, apakah 7 itu lebih kecil atau sama dengan 7? Jelas ini itu sama. 4 itu lebih kecil atau sama dengan 4? Jelas ini itu sama. Kemudian 3 itu apakah lebih kecil atau sama dengan 5? Jelas ini itu 3 lebih kecil dari 5. Sehingga dia bernilai true, maka dieksekusi. Maka kemudian mengupdate kembali nilai dari available, sehingga nilai update terakhir adalah 755. Kemudian lanjut pada P2 yang dieksekusi. Di sini typo ya, harusnya ini tuh P2 bukan P0. Di mana P2 itu memiliki nilai need 600, di mana setelah dibandingkan apakah lebih kecil sama dengan 755 yang merupakan nilai available terakhir setelah diupdate, jawabannya adalah benar. Maka P2 itu dieksekusi. Kemudian nilai available diupdate kembali, sehingga nilai available terakhir adalah nilai A-nya 10, nilai B-nya 5, dan nilai C-nya 7. Dengan save sequence-nya adalah, yang pertama dieksekusi itu adalah P1, kemudian P3, kemudian P4, kemudian P0, kemudian P2. Kenapa demikian? Karena tadi P0 dan P2 itu dia ditunda. Dia tidak dieksekusi. Yang pertama dieksekusi itu adalah P1, kemudian P3, kemudian P4, kemudian P0, dan kemudian terakhir adalah P2. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang algoritma bunker. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.